Sahabat setia Go yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 9 Mei 2024, hari libur nasional. Karena hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Mengapa Hari Raya Kenaikan Tuhan menjadi hari besar dalam gereja? Karena di hari inilah kita merayakan janji keselamatan Tuhan yang sungguh digenapi melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Bahkan setelah bangkit tidak selesai dengan Yesus yang kembali hidup. Namun Yesus menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari agar para murid menjadi percaya dan tidak ragu. Dan kini, selepas 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan lagi-lagi tidak selesai dengan hanya menyediakan tempat bagi kita. Yesus pun naik ke surga karena selanjutnya ia memberikan sebuah perutusan kepada para muridnya. Dan perutusan itu dikatakan bahwa mereka akan disertai hingga akhir zaman. Mungkin hari ini kita akan mendengarkan satu nyanyian Mazmur yang kita hafal dan kita ingat. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ujung bumi kira-kira ada di mana ya? Kalau ujung aspal kita tahu ya, dari lagu Iwan Fals yang mengatakan ada di Pondok Gede. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede. Tetapi kalau ujung bumi itu ada di mana? Ternyata ujung bumi itu telah dideteksi, juga telah dinamai sebagai garis Karman. Karena penemunya namanya Theodor von Karman, seorang fisikawan keturunan Amerika Hungaria
yang merumuskan teori ini pada tahun 1957. Karman merupakan orang pertama yang mencoba mendefinisikan batas antara bumi yang dia sebut dengan garis Karman dengan antariksa. Ada batasnya, ya. Maka kalau kita diminta untuk mewartakan Injil hingga ke ujung bumi, apakah artinya hingga ke garis Karman kah? Jauh sekali, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Perutusan Tuhan diawali dengan kata pergilah. Kata ini adalah kata kerja yang berarti bergerak, tidak pasif dan tidak diam di tempat. Kata ini memuat sebuah perutusan untuk mewartakan kabar sukacita, bukan hanya asik mengurus diri sendiri saja. Pergi mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita, bukan hanya melakukan misi penginjilan ke daerah-daerah, ke ujung-ujung pelosok dunia. Bukan hanya itu. Pergi mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita adalah kehadiran kita dimanapun dan kapanpun yang sungguh menjadi sukacita bagi orang lain. Dalam firman Tuhan hari ini, ada dua kontras sikap dalam menanggapi perutusan Tuhan. Yang pertama adalah sikap yang menyembah Tuhan, dan yang kedua adalah sikap yang ragu-ragu. Orang-orang menyembah Tuhan menunjukkan kesiapan untuk menunaikan perutusan, mewartakan kabar sukacita. Sebagaimana dalam liturgi perkawinan, ya, saya ingat ada bagian orang pasangan mempelai itu, mereka akan bersujud memohon restu kepada orang tua untuk menunaikan perutusan hidup berkeluarga. Ini juga ketika orang menyembah Tuhan, bersujud kepada Tuhan, menunjukkan kesiapan untuk diutus dalam mewartakan kabar sukacita. Kontra sikap yang lain adalah keraguan yang didasarkan pada berita palsu yang disebarkan oleh mahkamah agama bahwa jenazah Yesus dicuri oleh para muridnya. Inilah yang membuat mereka menjadi ragu-ragu. Belum lagi ditambah adanya ancaman dari pemerintahan Romawi, hingga akhirnya mereka takut dalam menjadi pengikut Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, keraguan ini hendak diyakinkan oleh Yesus yang bangkit dan menampakkan diri. Dan kini ia naik ke surga dan memberikan perutusan sebelum ia pergi. Perutusan kepada semua murid bahwa kita diajak untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Dan ia akan senantiasa menyertai kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya hendak mengajak kita bermenung. Sudahkah kita menunaikan perutusan untuk pergi dan menjadi pembawa kabar sukacita di tengah kehidupan? Apakah kehadiran kita sungguh telah menjadi sukacita bagi yang lain, tidak menjadi duri dalam daging? Melalui peristiwa Yesus yang naik ke surga hari ini, kita diyakini, diutus dan disertai. Maka jangan lagi ragu untuk mewartakan sukacita Tuhan. Semoga muka-muka kita yang suka ditekuk-tekuk, semoga muka kita yang suka lecek kayak duit yang dibejek-bejek, kini muka kita dihiasi dengan satu lengkung di bibir kita, yakni senyum yang tulus yang ingin kita wartakan sebagai pembawa kabar sukacita dimanapun kita berada. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.